Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Pada kesempatan belajar kali ini kita akan sedikit membahas tentang tanggung jawab sosial dan moral, yakni tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelum berlanjut ke materi, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tentu kita sangat tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan kematian, karena kematian merupakan titik permulaan kepada kehidupan yang abadi. Kapan, di mana, dan bagaimana adalah rahasia Allah. Kita lahir, kita tumbuh, kita tua, kita mati. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih yang memperoleh kejayaan. Itu sebabnya kita selalu berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang meninggal, ada yang dilahirkan, ada yang pergi, ada yang datang. Begitulah siklus kehidupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Dan apabila ia mati, antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Meski bukan fardu ain, kita tidak boleh juga hanya berlepas tangan dan menggantungkan kepada orang lain atau rukun kematian. Siapa tahu kelak ketika kita merantau, tiada satu pun yang faham. Minimal, kita dapat mewakili masyarakat tersebut menunaikan kewajiban terhadap jenazah. Contoh, jika ada jenazah tidak diterima di suatu kaum dengan alasan tertentu, atau ada jenazah tidak dikenal sedangkan ia diketahui sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita mengurus jenazah tersebut. Jika tidak, maka seluruh orang di kampung tersebut berdosa. Semisal mayat tersebut dibuang atau dibiarkan, tidak masalah buat si mayit karena urusannya di dunia sudah selesai. Namun, jika yang hidup tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia telah zalim karena sudah mengabaikan hak sesama. Meskipun jenazah itu saking ditolaknya kemudian dibuang di pinggir jalan, secara kesehatan juga ada madharatnya, karena ketika ia membusuk menimbulkan bau tidak sedap dan menumbuhkan bakteri sehingga dapat menimbulkan penyakit. Itu sebabnya dalam hal apapun, sebesar apapun dosa si mayit, Islam tetap mengajarkan kesetaraan hak untuk tetap dirawat jenazahnya. Betapa mulianya Islam memperlakukan manusia. Ada 4 kewajiban muslim terhadap jenazah, yakni memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Memandikan harus dengan air yang suci, mensucikan. Ada anggota tubuhnya walau sedikit dan meninggalnya bukan karena mati syahid. Kain kafan diambilkan dari harta jenazah atau lembaga sosial. Kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh, dan kain kafan berbahan dari kain sederhana. Mensolatkan, syaratnya harus suci dari hadas besar dan kecil serta menghadap kiblat. Salat jenazah tanpa rukuk dan sujud. Ia terdiri dari 4 takbir. Setelah disolatkan, jenazah siap diberangkatkan ke alam kubur. Disunahkan menyegerakan pemakaman, dan sebelum jenazah diberangkatkan, keluarga memohonkan maaf dan penyelesaian hutang. Orang yang mengantarkan jenazah dilarang melakukan niyahah atau berteriak-teriak dan membuat keributan serta meratap yang berlebihan. Hanya soal waktu saja bagi siapapun yang memiliki kehidupan untuk sampai pada kematian. Bagi yang meninggal, ia akan menghadapi alam baru, meninggalkan alam dunia menuju alam kubur yang di sana siap menunggu malaikat mungkar dan nakir, menanyainya setiap amalan di dunia. Bagi yang ditinggalkan,
umumnya kematian akan menimbulkan rasa duka yang cukup mendalam. Sedih karena ditinggal mati merupakan hal yang wajar bagi manusia. Islam memandang boleh saja bagi seseorang untuk menunjukkan rasa berkabung dan sedih. Bahkan Rasulullah pun kedapatan meneteskan air mata saat menghadiri pemakaman putri beliau. Namun demikian, tidak diperkenankan berlebih-lebihan seolah-olah tidak menerima takdir Allah. Kita tidak boleh bersikap seperti orang-orang jahiliyah yang melakukan niyaha, menjerit-jerit memanggil si mayit, mempertanyakan kematiannya, bagaimana ia akan melanjutkan hidup, meraung-raung, menampar pipi, merobek baju dan memotong-motong rambut. Karena perilaku yang nampak seperti itu terlihat tidak ikhlas, maka berkabunglah sewajarnya. Berhubungan dengan kematian selain pengurusan jenazah adalah takziah dan ziarah kubur. Takziah adalah melayat atau datang ke rumahnya untuk mengucapkan berbelasungkawa. Ketika kita mendengar kabar sanak saudara, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan heran jika ada beberapa orang yang mengucapkan alhamdulillah, karena sesungguhnya ia hanya kiasan bahwa tugasnya sebagai manusia telah tuntas, bukan bersyukur di atas penderitaan orang lain. Disunahkan berkunjung kepada keluarga sebelum dimakamkan agar bisa membantu mempersiapkan jenazah. Jaga adab selama takziah dengan mengurangi pembicaraan, banyak berdoa, membaca kalimat thayyibah, menghibur keluarga yang ditinggalkan dan mengenang cerita yang baik dari jenazah. Jangan merepotkan yang sedang berkabung untuk menyediakan makanan, ringankan bebannya dengan membawa makanan yang telah matang untuk disajikan kepada orang-orang yang datang membantu mempersiapkan jenazah. Sebagian masyarakat juga beramai-ramai bersedekah dengan belanja dan memasak bersama-sama. Bukan bermaksud bersukacita, hanya tradisi yang baik untuk menghormati tamu dan meringankan beban ahli mayit. Ada juga yang memiliki tradisi memberi uang sholawat untuk membantu ahli mayit melunasi hutang jika ia punya, dan sebagai uang saku melanjutkan hidup. Sepanjang niat baiknya sejalan dengan syariat, ia dihukumi boleh, meskipun jika seandainya menurut pandangan kita tidak dicontohkan Nabi, biarlah hanya sebagai amal soleh atas niat baiknya. Selanjutnya adalah ziarah kubur, berkunjung kepada ahli kubur dengan tujuan mendoakannya dan mengambil hikmah kematian. Jangan lupa membaca doa berkunjung ke makam, seperti Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa atakum wa tu'aduna wa dan mu'ajjiluna wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Atau ambil yang pendek saja, Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa ana insya'allahu bikum lahiqun. Jangan lupa menjaga adab ziarah kubur. Berlaku tidak sopan kepada ahli kubur sangat dilarang. Seperti apa? Seperti menginjak-injak makam, gaduh, berlaku syirik dengan meminta kepada mayit, dan lain sebagainya. Berbanyak mendoakan ahli kubur dengan membaca kalimat thayyibah, yasin, tahlil, atau apa saja untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi ahli kubur, dan mohon diberi kekuatan dalam ibadah sebelum diwafatkan Allah. Jangan malah disibukkan dengan berfoto dan update medsos sehingga hilang makna taqarrub ilallah. Adakah hikmahnya dalam tata cara pengurusan jenazah? Tentu ada. Yang pertama, semakin meningkatkan iman dan takwa manusia. Yang kedua, mengingatkan tentang kematian. Yang ketiga, akan membuat kita lebih hati-hati dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga memacu kita untuk melaksanakan fastabiqul khairat.
Jika ada yang dirasa kurang, kalian bisa mencari hikmah tentang pengurusan jenazah di referensi yang lain ya. Demikian paparan materi pengurusan jenazah kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusikan dengan Bapak Ibu Guru. Tidak ada salahnya mencari referensi di luar, tapi jangan lupa mentasihnya dengan Bapak Ibu Guru di sekolah ya. Semoga bermanfaat. Wal-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.